Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari HG04 yang berfokus di Kota Banjarmasin akan menjelaskan mengenai kondisi lingkungan di Kota Banjarmasin. Perkenalkan, nama saya Fakhiran Ramadhani akan menjelaskan tentang kondisi air minum di Banjarmasin. Berdasarkan hasil dari kuesioner menunjukkan bahwa masyarakat Banjarmasin sudah sangat terpenuhi kebutuhan air minumnya selama 6 bulan terakhir, dan rata-rata sumber air minumnya berasal dari PDAM. Beberapa warga pernah mengalami kesulitan dalam pemenuhan air bersih. Biasanya disebabkan oleh kurangnya ketersediaan air, misalnya karena kekeringan, kualitas air yang buruk, dan keterbatasan finansial. Kualitas air minum yang digunakan dalam kategori berbau, berasa, dan berwarna sebanyak 76,4% masyarakat tidak merasakannya. Baku mutu air minum. Pada parameter bakteriologis, salah satunya bakteri coliform dan Salmonella typhi, yaitu sejumlah 0 per 100 mili-sampel. Untuk air galon bermerek, tidak menunjukkan adanya kandungan bakteri. Namun, untuk air galon isi ulang, mengandung bakteri coliform sebesar 2 per 100 mili-sampel. Saat ini Banjarmasin masih mencoba mencapai target SDG 6.1 mengenai aksesibilitas air minum yang aman dan terjangkau untuk semua masyarakatnya. Halo, perkenalkan saya Syafa akan menjelaskan FG2 tentang air limbah domestik. Di slide tertera grafik hasil kadar BOD di beberapa wilayah seperti Lapas, Rusunawa, dan beberapa kelurahan. Ada beberapa wilayah yang kadar BOD-nya melebihi kadar maksimum parameter BOD yaitu 30 mg per liter yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang baku mutu air limbah domestik. Dapat dilihat dari hasil kuesioner, mayoritas masyarakat Banjarmasin mempunyai toilet di rumah mereka dan mempunyai septic tank pribadi. Ada 77,5% yang menyatakan kondisi air di rumah mereka bersih. Sumber pencemaran sedikit ditemukan pada wilayah masyarakat yang mengaku air di rumahnya sangat kotor atau agak keruh. Saluran pembuangan air limbah kebanyakan mengalir ke septic tank. Perkenalkan, nama saya Sarin Sarita Udesari. Saya akan menjelaskan air limbah non-domestik. Salah satu sumber penghasil air limbah di Kota Banjarmasin adalah dari kegiatan industri, perhotelan, rumah sakit, rumah makan, mal atau swalayan, dan lainnya. Pada parameter TSS, semua rumah sakit telah melampaui ambang batas yang ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2007, yaitu 300 mg per liter. Untuk BOD 25 mg per liter dan COD 50 mg per liter. Dan dari swalayan terdapat dua parameter yang masih melebihi baku mutu, yaitu parameter BED keduanya berkisar antara 62,4 sampai 66 dan COD 128,27 sampai 137,8. Sedangkan beberapa hotel telah melampaui ambang batas yaitu COD 2.756 dan BOD 1.245. Selain itu, beberapa rumah makan juga melampaui ambang batas yaitu 3.638 untuk COD dan 1.650 untuk BOD. Setelah melakukan kuesioner yang dijawab 80 responden, bisa dilihat masyarakat Banjarmasin rata-rata telah memiliki badan air yaitu sungai. Masyarakat juga mengatakan bahwa di sekitar badan air terdapat kawasan industri yang memiliki warna coklat dan tidak tercemar. Masyarakat juga mengatakan bahwa penyakit yang paling sering terjadi akibat pencemaran air limbah adalah diare. Perkenalkan, nama saya Kitana Kelana Aurelia akan menjelaskan mengenai kualitas udara di Kota Banjarmasin. Menurut Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2007 mengenai baku mutu udara kualitas ambien, udara di Kota Banjarmasin sudah tergolong kategori baik. Kota Banjarmasin memiliki parameter pencemaran udara berupa PM10 dan PM2,5 akibat maraknya kebakaran hutan yang terjadi dan jumlah jalan arteri yang memiliki kapasitas yang lebih besar daripada jumlah kendaraan yang ada. Kota Banjarmasin juga telah mencoba mencapai target dari SDG 11,6 yaitu Sustainable City dan Communities, juga SDG 3 mengenai Good Health and Well-being. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda akan menjelaskan mengenai data primer dan data sekunder dari Kota Banjarmasin. Sebanyak 63% dari warga Banjarmasin merasa bahwa kadang-kadang udara di Kota Banjarmasin tidak bersih. Kemudian, sumber pencemaran udara terbesar di Kota Banjarmasin antara lain adalah debu jalanan dan juga emisi kendaraan bermotor. Kemudian, penyakit terkait pernafasan yang paling banyak diderita oleh warga Banjarmasin adalah asma dan juga ISPA. Dari data yang kami himpun dari IQR dengan parameter polutan PM2,5, indeks kualitas udara di Kota Banjarmasin adalah 8 yang dapat dibilang tergolong baik. Kemudian dari data yang kami himpun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Banjarmasin, indeks standar pencemar udara Kota Banjarmasin adalah 3 yang tergolong juga baik. Nama saya Rifa, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi limbah padat di Kota Banjarmasin. Status persampahan di Banjarmasin saat ini sudah terkelola sekitar 88,56% di tahun 2019. Jumlah sarana pengelolaan sampah sendiri sudah mengalami peningkatan. Produksi sampah di Kota Banjarmasin telah berkurang sebesar 19,66% di tahun 2019.
Permasalahan mengenai limbah padat di Kota Banjarmasin adalah pengelolaan persampahan TPST dan TPS 3R yang belum optimal, serta pengolahan sampah organik dan non-organik hanya sebesar 20%. Dari data yang ditunjukkan, pemilahan sampah organik dan non-organik sebelum dibuang hanya dilakukan oleh 28,7% orang dari 80 responden. Di sini juga ada data mengenai upaya pengurangan sampah oleh masyarakat, di mana masyarakat telah menerapkan 3R. Gunakan nama saya Albert Regenser juga dari Kota Berketahanan Iklim. Lihat dari kuesioner Banjarmasin, drainasenya sangat cukup bagus dan juga upaya pemerintah sangat bagus. Mengurangi banjir di Kota Banjarmasin, juga curah hujan di Kota Banjarmasin rata-rata 168 mm per bulan, yang mana curah hujan tertinggi pada bulan Desember 2014 yaitu 361 mm. Rata-rata hujan per bulan di Kota Banjarmasin sebanyak 9 hari pada tahun 2014, di mana hari hujan terbanyak juga terjadi pada bulan Desember 2014 sebanyak 18 hari hujan. Suhu rata-rata di Kota Banjarmasin selama tahun 2014 sebesar 27,9 derajat Celcius. Suhu tertinggi mencapai 28,9 derajat Celcius terjadi bulan Oktober 2014. Kesimpulan dari kondisi lingkungan Kota Banjarmasin. Untuk air minum, target SDG 6.1, Kota Banjarmasin telah mencapai nilai 90% untuk pemenuhan kebutuhan air minum yang bersumber dari PDAM. Untuk FG2 yaitu air limbah domestik, Kota Banjarmasin berusaha mencapai target SDG 6.2. Dapat dilihat dari kondisi air rumah, kebanyakan masyarakat bersih dan kebanyakan rumah sudah mempunyai toilet pribadi. Kesimpulan dari FG3 untuk memenuhi target 6.3 itu belum tercapai karena masih banyak industri yang belum memiliki IPAL. Untuk kualitas udara, Kota Banjarmasin masih berupaya untuk memenuhi SDG 11.6, yaitu menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dengan memastikan kualitas udara berada pada rentang yang cukup baik. Untuk kondisi limbah padat sendiri, di Kota Banjarmasin masih perlu meningkatkan pengelolaan dan upaya pengurangan sampah untuk mencapai target SDG 12.5. Kesimpulan dari Kota Berketahanan Iklim adalah mengurangi efek dari dampak bencana alam. Solusi dari permasalahan kondisi lingkungan yang pernah terjadi di Kota Banjarmasin. Yang pertama, regulasi yang jelas dalam pendistribusian dan penyediaan air bersih jika terjadi kekeringan dan saat terjadi banjir. Solusi berikutnya adalah peningkatan promosi perilaku hidup bersih dan sehat untuk menghentikan buang air besar sembarangan. Lalu, setiap industri harus memiliki sistem pengolahan IPAL yang baik serta pengawasan yang ketat. Kemudian, untuk kualitas udara, solusi yang paling ideal adalah pengujian emisi secara berkala dan peningkatan pengawasan terhadap kebakaran hutan. Lalu untuk solusi permasalahan limbah padat, pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai pengurangan sampah secara mandiri oleh masyarakat, itu perlu ditingkatkan dan dibentuk regulasinya secara jelas. Dari Kota Berketahanan Iklim, pemerintah harus memperbaiki drainasenya supaya drainasenya layak digunakan oleh masyarakat setempat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.